Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Suci Hasanah, Eskep Nurse Mkep selaku penguji 1. Yang terhormat Ibu Adiratna Skarsiwi, Eskep Nurse Mkep selaku penguji 2 dan pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Reva Teja Mukti, Eskep Nurse Mkep selaku penguji 3 dan pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Fadli. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan Body Image dengan Kualitas Hidup pada Pasien Kanker yang Menjalani Kemoterapi di RSU di Keluarga Purwokerto. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Jumlah pasien kanker di dunia dan di Indonesia itu selalu mengalami kenaikan. Hal ini sesuai dengan data dari Global Burden of Cancer (GLOBOCAN) dan International Agency for Research on Cancer (IARC), bahwasanya pada tahun 2012 diketahui bahwa terdapat 14,1 juta kasus baru kanker dan 8,2 juta kematian akibat kanker di seluruh dunia, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 18,1 juta kasus baru disertai dengan mortalitas kematian sebanyak 9,6 juta kasus. Di Indonesia sendiri, menurut data dari Riset Kesehatan Dasar Riskedas pada tahun 2013, kejadian kanker mencapai 1,4 per 1000 penduduk, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 1,8 per 1000 penduduk, dengan prevalensi kanker di Jawa Tengah sebesar 2,1 per 1000 penduduk. Banyaknya kasus kanker perlu ditangani. Salah satu penanganan pada pasien kanker yaitu berupa kemoterapi. Dampak kemoterapi itu berupa dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya yaitu berupa gangguan fisik dan psikologis. Menurut Firmana 2017, dampak fisik dari kemoterapi dikelompokkan menjadi mual, muntah, diare, stomatitis, alopecia, efek pada organ seksual. Terus didapatkan juga pada pasien yang menjalani kemoterapi, program terapi yang direncanakan seringkali tidak selesai. Biasanya diakibatkan karena kondisi fisik pasien memburuk pada saat akan dilaksanakannya kemoterapi. Kondisi fisik yang memburuk ini akan cenderung mempengaruhi body image, di mana hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandi et al. Pada tahun 2017 di Rumah Sakit Tingkat 3 Baladika Husada Jember, di mana didapatkan prevalensi body image negatif pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi itu lebih tinggi, yaitu sekitar 54% pasien kanker berada dalam tingkat body image negatif. Body image negatif pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi terjadi karena adanya perubahan penampilan, anggota tubuh tidak lagi bisa berfungsi dengan normal, dan penyakit yang sulit untuk sembuh, sehingga membuat pasien kanker mempersepsikan hal negatif tentang dirinya, dan pada akhirnya dapat mempengaruhi respon psikologis lain berupa kualitas hidup. Hal ini sesuai dengan penelitian Haryati pada tahun 2019, di mana didapatkan hasil bahwasanya ada hubungan antara body image dengan kualitas hidup pada pasien kanker CA mamae yang menjalani kemoterapi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Colin et al. Pada tahun 2016 mengenai kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi, sebagian besar kualitas hidup pasien yang menjalani kemoterapi berada pada tingkat rendah.
Hal ini ditunjukkan dari beberapa domain yang diderita oleh pasien berupa kondisi fisik seperti mual, muntah, nyeri, dan penurunan aktivitas. Kualitas hidup yang baik itu sangat dibutuhkan supaya seorang sanggup memperoleh status kesehatan yang baik serta mempertahankan fungsi ataupun kemampuan fisik seoptimal mungkin. Dari latar belakang di atas, peneliti menyusun atau merumuskan masalah penelitian ini adalah adakah hubungan body image dengan kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi di RSUD di keluarga. Jadi kanker yang saya ambil di sini adalah umum, tidak ada penspesifikasian kanker. Untuk tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara body image dengan kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi di RSUD di keluarga Purwokerto. Untuk tujuan khususnya, yang pertama mengidentifikasi karakteristik responden seperti jenis kelamin, status pernikahan, usia, pendidikan, pekerjaan, jenis kanker, dan lama kemoterapi yang diberikan pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi di RSUD di keluarga Purwokerto. Mengidentifikasi body image pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi, mengidentifikasi kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi di RSUD di keluarga Purwokerto, dan menganalisis hubungan antara body image dengan kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi di RSUD di keluarga Purwokerto. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka teori. Yang pertama di situ ada kanker. Seperti kita sudah ketahui, kanker merupakan sekelompok sel atau jaringan yang pertumbuhannya begitu cepat dan tidak terkontrol. Nah, ada beberapa penanganan yang dapat dilakukan untuk menangani kanker, yaitu radioterapi, pembedahan, terapi hormonal, dan kemoterapi. Hanya saja di sini saya akan lebih spesifik kepada kemoterapi. Selain memberikan dampak positif, kemoterapi juga memberikan dampak negatif kepada pasien kanker. Salah satunya yaitu adalah berupa perubahan fisik seperti alopecia, stomatitis, dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang akan mempengaruhi body image atau pandangan seseorang, penilaian seorang terhadap tubuhnya, baik fisik dan disadari maupun tidak. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi body image, yaitu yang pertama operasi atau pembedahan seperti halnya kemoterapi. Selanjutnya adalah kegagalan fungsi tubuh, misalnya orang yang stroke atau hemiparasis. Selanjutnya adalah tergantung pada mesin, misal orang yang dirawat di ruang intensive care dan menganggap mobilitas itu merupakan salah satu tantangan. Kemudian ada perubahan tubuh. Nah, biasanya perubahan tubuh ini terjadi pada orang remaja. Selanjutnya ada umpan balik negatif. Umpan balik negatif berupa celaan dari luar, dari orang lain terhadap orang tersebut. Selanjutnya adalah standar sosial budaya. Biasanya standar sosial budaya ini orang beda-beda. Nah, biasanya standar sosial yang tinggi ini akan mempengaruhi body image ketika pasien dalam keadaan kanker atau mengalami kemoterapi. Selanjutnya ada untuk body image sendiri, ini dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu yang pertama physical
attractiveness, yaitu merupakan penilaian seorang mengenai tubuh dan bagian tubuhnya. Selanjutnya adalah body image satisfaction, merupakan perasaan puas atau tidaknya seseorang terhadap ukuran tubuh, bentuk tubuh, dan berat badan. Ada juga body image importance, yaitu merupakan penilaian seseorang mengenai penting atau tidaknya body image dibandingkan hal lain dalam seseorang. Ada body concealment, yaitu merupakan usaha seorang untuk menutupi bagian tubuhnya. Body image improvement, yaitu merupakan usaha seseorang untuk meningkatkan atau memperbaiki bentuk, ukuran, dan berat badan yang sekarang. Selanjutnya adalah social physique anxiety, adalah merupakan perasaan cemas seseorang yang akan pandangan orang lain tentang tubuh dan bagian tubuhnya. Selanjutnya yang terakhir, aspek terakhir adalah appearance comparison, adalah perbandingan yang dilakukan seseorang terhadap berat badan, ukuran badan, bentuk badan, dan berat badan. Nanti akan dihasilkan atau dikategorikan body image dalam 2 kategori, yaitu body image positif dan body image negatif. Nah, tingkat body image ini akan mempengaruhi kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Nah, untuk kualitas hidup itu dibagi dalam beberapa domain, yaitu domain fisik. Domain fisik merupakan domain yang meliputi seperti aktivitas fisik, istirahat, energi, kelelahan. Selanjutnya adalah domain psikologis yang mencakup seperti bodily, terus appearance, penampilan, dan kepuasan diri. Dan selanjutnya yaitu domain hubungan sosial, yaitu seperti mencakup hubungan kita dengan orang lain. Selanjutnya yaitu dukungan lingkungan. Dukungan lingkungan itu dukungan yang yang sumbernya dari keluarga sekitar, seperti misalnya keluarga seperti itu. Selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seorang, yaitu seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan status pernikahan. Sehingga nantinya hal-hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kualitas hidup seorang. Apakah tingkatnya baik, sedang, buruk, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah rangka konsep. Di sini ada 2 variabel, yaitu variabel body image sebagai variabel independen dan variabel dependen, yaitu kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Di sini saya ingin mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, di mana selain itu saya juga ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup atau karakteristik responden, dengan keterangan apabila kotak atau frame-nya ini tidak putus-putus, itu variabel yang diteliti, dan untuk frame atau kotak yang putus-putus merupakan variabel yang tidak diteliti. Sehingga saya menarik hipotesis atau dugaan sementara, yaitu HA, yaitu ada hubungan antara body image dengan kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi di RSU dari keluarga Purwokerto. Untuk HO-nya tidak ada hubungan antara body image dengan kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi di RSU dari keluarga Purwokerto. Untuk selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif non-eksperimen dengan desain yang digunakan yaitu deskriptif korelatif, yang dimana menghubungkan 2 variabel tanpa memerlukan adanya kelompok kontrol. Dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan cross-seksional, di mana dalam pengukuran variabel independen dan dependen dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan.
Sedangkan untuk lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di unit perawatan kanker, ruang rawat jalan instalasi kemoterapi di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Purwokerto. Untuk waktu penelitian ini akan dilakukan dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2021. Untuk waktu penelitian bulan Oktober itu digunakan oleh peneliti untuk memulai penyusunan proposal, dan pada bulan Mei 2021 direncanakan penelitian ini sudah selesai dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini diambil dari banyaknya kunjungan bulan November 2020, yaitu sebanyak 509 kunjungan. Untuk teknik sampelnya di sini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan aplikasi G-Power software dengan menerapkan effect size sebesar 0,5, tingkat kesalahan 0,05, derajat ketepatan 95%, sehingga didapatkan jumlah minimum 58 responden. Kemudian untuk menghindari kehilangan responden, peneliti menerapkan dropout sebanyak 20% dari jumlah minimum responden, sehingga jumlah 58 ditambah dengan 12 sampel jadi hasil sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 70 responden. Untuk kriteria dari sampelnya, yang pertama, semua pasien kanker dengan minimum waktu kemoterapi selama 1 minggu di RSUD Dadi Keluarga Purwokerto. Semua pasien kanker yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Purwokerto dengan kesadaran penuh dan kooperatif. Untuk kriteria eksklusinya, yaitu pasien kanker dengan kemoterapi yang tidak kooperatif. Untuk definisi operasional, untuk yang pertama yaitu variabel karakteristik individu. Yang pertama, usia. Usia adalah suatu rentang waktu kehidupan yang sudah dilalui oleh responden pada saat pengambilan data yang diukur dalam tahun. Untuk alat ukurnya yaitu berupa kuesioner, untuk parameternya yaitu tahun dan skalanya berbentuk rasio. Selanjutnya adalah variabel status pernikahan, yaitu suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Alat ukurnya berupa kuesioner, parameternya yaitu ada lajang, menikah, cerai, janda, hidup bersama, dan skalanya berbentuk nominal. Selanjutnya adalah jenis kanker. Jenis kanker, golongan atau klasifikasi kanker responden. Alat ukurnya berupa kuesioner, parameter yang digunakan adalah yaitu payudara, serviks, ovarium, kolon, paru-paru, dan lainnya. Untuk skalanya yaitu skala nominal. Untuk jenis kelamin yaitu atribut-atribut fisiologis dan anatomis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Untuk alat ukurnya berupa kuesioner, untuk parameternya yaitu laki-laki dan perempuan, dan skalanya yaitu berbentuk skala nominal. Untuk variabel selanjutnya yaitu pendidikan, yaitu pembelajaran atau pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Untuk alat ukurnya berupa kuesioner dan parameternya yaitu pendidikan dasar meliputi SD dan SMP, pendidikan menengah yaitu SMA, dan pendidikan tinggi yaitu perguruan tinggi, dan yang keempat yaitu lainnya. Untuk skalanya yaitu berupa skala ordinal.
Untuk variabel selanjutnya itu pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dan karyawan. Untuk alat ukurnya berupa kuesioner. Untuk parameternya yaitu bekerja atau tidak bekerja, dan skalanya yaitu skala nominal. Untuk variabel selanjutnya yaitu lama kemoterapi, yaitu rentang waktu menjalani kemoterapi. Untuk alat ukurnya berupa kuesioner dan parameternya yaitu kurang dari 1 bulan, 1 sampai 3 bulan, 4 sampai 6 bulan, dan lebih dari 6 bulan. Ini diadaptasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Melanawati 2018 dengan skalanya berubah skala ordinal. Selanjutnya, untuk variabel independen dalam penelitian ini yaitu body image pasien kanker yang menjalani kemoterapi, yaitu body image merupakan penilaian persepsi dan perasaan pasien kanker yang menjalani kemoterapi terhadap tubuhnya, baik secara penampilan fisik, fungsi, bentuk, ukuran, dan potensi tubuh yang disadari. Untuk alat ukurnya di sini menggunakan kuesioner skala body image dengan 10 pertanyaan. Untuk parameternya yaitu ada positif dan negatif. Dikatakan positif jika jumlah skor yang didapatkan pasien nantinya lebih dari sama dengan 25, dan dikatakan negatif jika jumlah skor nanti yang didapat pasien kurang dari 25. Untuk skalanya yaitu berubah skala ordinal. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Kualitas hidup merupakan suatu bagian terkait kesehatan yang mengacu pada rasa nyaman atau kesejahteraan seseorang secara menyeluruh, termasuk fisik, psikologis, sosial, dan kesejahteraan lingkungan pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Untuk alat ukur dalam penelitian ini menggunakan kuesioner erotik KLK C30 dengan 30 pertanyaan. Untuk parameternya yaitu ada baik, sedang, buruk, di mana dikatakan baik jika skornya lebih dari 100, dikatakan sedang yaitu skornya 51 sampai 100, dikatakan buruk jika kurang dari sama dengan 50. Untuk skalanya berbentuk skala ordinal. Selanjutnya, instrumen dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner untuk mengukur body image pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Peneliti menggunakan kuesioner skala body image, yaitu kuesioner ini sudah spesifik terhadap kanker, terdiri dari 10 item pertanyaan dan mencakup 5 aspek body image, yaitu physical attractiveness, daya tarik fisik, body image satisfaction, kepuasan tubuh, body concealment, penyembunyian tubuh, body image importance, pentingnya tubuh, social physique anxiety, kecemasan fisik. Kemudian kuesioner ini menggunakan skala Likert 4 poin, dan validitas reliabilitas dalam kuesioner ini besar yaitu 0,85 dan 0,93, dimana ketika menggunakan pengukuran menggunakan kuesioner ini akan didapatkan hasil yang valid dan reliable. Untuk mengukur kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi, peneliti menggunakan European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Core Question atau bisa disebut EORTIC KLK C30. Kenapa? Karena kuesioner ini spesifik terhadap pengukuran kualitas hidup pasien kanker, terdiri dari 30 pertanyaan dan diklasifikasikan menjadi 15 dimensi, yaitu 5 subskala fungsional, fisik, peran, emosional, kognitif, dan sosial, 3 subskala gejala, kelelahan, nyeri, dan mual dan muntah, 1 subskala kesehatan atau kesehatan umum,
dan 6 item tunggal yang menangani berbagai gejala dan dampak keuangan dirasakan oleh pasien. Kemudian instrumen ini menggunakan skala Likert 1-4 pada pertanyaan 1-28, dan untuk pertanyaan 29 dan 30 itu menggunakan skala Likert 7 poin. Untuk nilai validitas dan reliabilitasnya yaitu 0,90 dan 80, dimana ketika menggunakan peneliti kuesioner ini akan didapatkan hasil yang valid dan reliable. Untuk selanjutnya yaitu tahap pengumpulan dan analisa data. Di tahap pengumpulan itu dibagi menjadi 2, yaitu tahap administrasi dan tahap pelaksanaan. Untuk tahap administrasi, yang pertama, peneliti mengurus surat perizinan dari Universitas Harapan Bangsa yang ditujukan kepada Direktur Utama RSUD di Keluarga Purwokerto. Kemudian peneliti mengurus perizinan penelitian kepada Diklat RSUD di Keluarga Purwokerto. Selanjutnya menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada Kepala Ruang Rawat Inap dan Rawat Jalan di RSUD di Keluarga. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Setelah mendapatkan izin dari kampus dan dari rumah sakit, peneliti selanjutnya menemui setiap pasien kanker yang menjalani kemoterapi untuk menjelaskan maksud, tujuan, dan prosedur penelitian, kemudian menanyakan kesediaan calon responden untuk dijadikan responden penelitian. Kemudian menjelaskan prosedur penelitian, meminta responden untuk membaca dan memahami inform konsen, menandatangani surat persetujuan, kemudian peneliti mengambil surat inform konsen tersebut, kemudian memberi kuesioner kepada para peserta atau para responden dan menjelaskan cara pengisian. Setelah selesai pengisian, peneliti mengecek kelengkapan jawaban responden dan mengambil lembar kuesioner. Dan selanjutnya setelah lembar kuesioner telah terkumpul penuh, melakukan pengolahan data dan analisa data. Tahap selanjutnya adalah analisa data. Yang pertama, peneliti melakukan pengolahan data seperti editing, mengedit kelengkapan seperti apakah pertanyaan sudah terjawab semua. Kemudian scoring, yaitu peneliti memberi skor pada item yang perlu diberi skor. Dalam hal ini yaitu body image dan kualitas hidup. Selanjutnya yaitu coding, mengubah data kalimat menjadi data angka. Kemudian entry data yang telah didapatkan dimasukkan ke dalam program software. Kemudian cleaning, peneliti mengecek kembali data yang sudah dimasukkan untuk melihat kemungkinan kesalahan kode. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah tabulating, yaitu membuat tabel-tabel data sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan oleh peneliti. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu analisa data. Untuk analisa data di sini dibagi menjadi 2, yaitu analisa univariat dan bivariat. Untuk analisa univariat disajikan dalam bentuk tabel distribusi dan frekuensi dan presentasi. Untuk analisa bivariat di sini menggunakan uji Spearman rank, yaitu mengukur tingkat atau eratnya hubungan antara dua variabel yang berskala ordinal. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.